Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Malam itu udara terasa lebih menusuk dari biasanya. Hembusan angin membawa serta aroma tanah yang lembab, berpadu dengan bau menyengat dari tumpukan sampah yang menggenang di selokan ujung gang. Aku berdiri di teras rumah kecil kami, sebuah bangunan sederhana dengan dinding bata merah yang belum tersentuh plester, ciri khas hunian di kampung pinggiran kota. Namaku Ardi, berusia 27 tahun, dan baru saja merampungkan tugas mengemas beberapa dokumen ke dalam tas ransel tua yang sejak masa kuliah selalu setia menemani. Malam ini, aku harus menghadiri rapat di rumah Mas Dedi, instruktur senior di organisasi kepemudaan yang kudirikan bersama beberapa sahabat sekitar 5 tahun lalu. Organisasi itu kami beri nama Pemuda Mandiri. Awalnya, hanya sekumpulan anak kampung yang ingin belajar tentang kepemimpinan dan keterampilan dasar, namun kini sudah memiliki ratusan anggota yang tersebar dari berbagai sudut kampung di sekitar kota. Kampung ini adalah tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, sebuah kawasan padat yang dulunya merupakan hamparan sawah sebelum laju urbanisasi menjalar dan menggerus ruang terbuka. Rumah-rumah berdempetan, dibatasi oleh ganggang sempit yang hanya mampu dilalui 2 motor lambat secara bersamaan. Jalan utama menuju kampung hanyalah aspal tua penuh tambalan, dinaungi pohon-pohon mangga dan jambu yang cabangnya kadang menggantung rendah, siap menyapu kepala para pengendara yang lengah tak menunduk. Seperti biasa, malam itu gang di depan rumah tampak gelap gulita. Lampu penerangan jalan telah mati sejak sebulan lalu, entah karena bohlamnya sudah putus atau memang kabelnya kembali dicuri. Hanya cahaya samar dari lampu-lampu teras tetangga dan sesekali sorot lampu kendaraan yang lewat yang sedikit mengusir pekatnya malam. Aku menarik napas dalam-dalam. Bau asap pembakaran dari rumah tetangga menusuk hidung. Mereka tampaknya tengah membakar sampah di belakang rumah. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar lirih dari masjid kecil di ujung kampung, berpadu dengan ringkikan anjing liar yang entah mengapa selalu gelisah jika malam menjelang. Jam di ponsel menunjukkan pukul 7:15. Seharusnya Bowo sudah tiba. Ia pernah bilang akan menjemputku dengan motor barunya, sebuah RX King yang ia pamerkan penuh kebanggaan minggu lalu. Ekspresinya kala itu seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan mainan impiannya. Mata berbinar dan senyum mereka sambil menyebut bahwa motornya adalah legenda. Bowo adalah anak kampung penuh semangat. Usianya memang baru 20 tahun, tetapi posturnya tinggi besar, dengan kulit sawo matang dan potongan rambut cepak yang selalu tampak rapi. Ia bergabung dengan Pemuda Mandiri 2 tahun lalu. Awalnya hanya ikut-ikutan latihan fisik di lapangan dekat sungai, tapi lama-kelamaan justru menjadi salah satu anggota paling aktif. Ia selalu antusias ketika ada kegiatan, mulai dari bakti sosial hingga pelatihan keterampilan. Aku senang berbincang dengannya karena selera humornya yang khas anak muda, receh, tapi menghibur. Hubungan kami dalam organisasi pun lebih menyerupai kakak dan adik, meski kadang aku harus menghela napas panjang menghadapi ulah jahilnya. Tiba-tiba, suara khas deru motor memecah kesunyian gang. Cahaya lampunya kian mendekat, diiringi raungan knalpot RX King yang tak asing. Tak salah lagi, itu pasti Bowo. Motornya berhenti tepat di depan rumah. Dari balik helmnya yang kini dilepas, wajahnya tersungging senyum lebar. Gaya khasnya yang selalu percaya diri terpancar jelas dalam sikap santainya. Aku mengencangkan ransel di punggung dan mengambil helm cadangan yang tergantung di dinding teras. Langkahku menyusuri kerikil-kerikil kecil yang memenuhi halaman, terasa tajam di telapak kaki karena sol sepatu yang mulai menipis. Bowo menyalakan kembali mesin motornya, dan raungan knalpotnya kembali memecah malam, membuat beberapa anak kecil yang sedang bermain di ujung gang menoleh penasaran. Aku naik ke jok belakang, merasakan getaran mesin RX King yang kuat. Tangan menggenggam erat pegangan motor. Angin malam menyapu wajah, dingin dan membawa aroma tanah serta rumput yang basah oleh hujan sore tadi. Bowo yang bertubuh tinggi dan berbahu lebar mengendarai motor dengan gaya santainya yang khas. Helmnya sedikit miring, dan aku sempat melihat rambut cepaknya menyembul di sela-sela.
Suaranya kembali terdengar, penuh semangat membicarakan kenyamanan motor barunya, membandingkannya dengan motor lamanya. Aku hanya membalas dengan senyuman di balik helm, tak bisa menahan geli karena suara knalpot TRX King-nya memang terlalu mencolok. Tapi, begitulah Bowo, penuh percaya diri, sedikit pamer, namun berhati baik. Ia selalu tahu cara membuat suasana menjadi lebih ringan, bahkan di malam yang terasa sepi seperti ini. Jalanan yang kami lalui bukan jalur utama, lebih mirip jalan alternatif yang sering dihindari. Selain gelap, reputasinya pun tak terlalu baik. Cerita-cerita mistis tentang kecelakaan, kendaraan yang tiba-tiba mogok, atau bayangan yang mengikuti dari balik semak sering terdengar dari para warga. Aku sendiri belum pernah mengalaminya, namun kisah-kisah itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri bila diingat terlalu lama. Malam itu, entah mengapa, suasana terasa berbeda. Ada semacam keheningan yang menekan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Aku mencoba mengalihkan pikiran dan memusatkan perhatian pada obrolanku dengan Bowo yang kembali bertanya tentang isi pesan dari Mas Dedi di grup WhatsApp organisasi. Aku mengingat-ingat isi pesannya, bahwa kami diminta membawa ide besar, mungkin kegiatan seperti camping atau pelatihan outdoor. Bowo tampak mengangguk, walau jelas pikirannya masih tertuju pada motornya yang baru, bukan pada rapat yang akan kami hadiri. Sepanjang jalan, hanya sesekali kendaraan melintas. Sebuah truk tua dengan bak terbuka melaju pelan dari arah berlawanan, cahayanya sempat menyilaukan mata sebelum akhirnya hilang ditelan kegelapan. Setelah itu, sebuah sepeda motor lain menyusul, mungkin milik pedagang keliling yang baru saja pulang dari pasar malam. Di jok belakangnya tampak beberapa karung besar terikat erat. Selain dua kendaraan itu, jalanan nyaris kosong, menyisakan hanya suara alam dan deru mesin TRX King yang terus-menerus mengaum dari bawah tempat dudukku. Di kejauhan, samar terdengar suara jangkrik dan katak dari arah sawah yang terbentang di sisi jalan. Aku melirik ke samping, memandangi bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan seolah menari di tengah gelap. Ada sesuatu dalam suasana malam ini yang terasa tidak wajar. Perasaan tidak nyaman mengendap diam-diam di dada, meskipun aku tidak tahu pasti penyebabnya. Mungkin ini hanya imajinasi semata, atau bisa jadi karena cerita-cerita seram tentang jalan ini yang tiba-tiba kembali muncul di kepala. Suara Bowo yang sedikit lebih pelan dari biasanya terdengar dari balik helmnya, membuatku tersentak seolah pikiranku tadi terbaca olehnya. Ia menyebut sesuatu yang berkaitan dengan penampakan. Aku mencoba tertawa, meskipun suara itu terasa kaku dan tidak meyakinkan. Bowo tertawa juga, tapi bisa kurasakan nada tegang tersembunyi di balik tawanya. Ia mulai bercerita tentang temannya, Ucok, yang katanya pernah melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Saat didekati, sosok itu tiba-tiba menghilang. Aku mencoba mengabaikan cerita itu. Bagiku, Ucok memang sering mengarang cerita aneh. Lagi pula, aku sudah berkali-kali melewati jalan ini dan belum pernah mengalami apapun. Tapi di lubuk hati terdalam, aku tahu jalan ini memang punya suasana yang berbeda. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi kecelakaan fatal di dekat pertigaan yang akan kami lewati malam ini. Seorang pengendara motor tewas setelah ditabrak truk yang konon tiba-tiba oleng tanpa sebab. Cerita itu masih sering terdengar dari mulut warga. Beberapa bahkan meyakini bahwa roh korban masih bergentayangan di tempat kejadian. Kami terus melaju dengan kecepatan sedang. Sorot lampu motor menyapu jalanan berlubang yang basah, sisa dari hujan sore tadi. Bowo sesekali melempar candaan, seperti membicarakan rencana modifikasi motornya atau mengejek teman organisasi yang sering datang terlambat ke rapat. Aku membalas seadanya, tapi pikiran sudah melayang entah kemana. Perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan. Aku mencoba mengalihkan pikiran, memusatkan perhatian pada suara mesin motor, pada angin malam yang menghantam wajah, pada apapun yang bisa memberiku rasa tenang. Namun, semakin dekat kami dengan pertigaan itu, firasat buruk makin mencengkeram hati. Tangan semakin erat menggenggam pegangan motor.
Aku berharap ini hanya perasaan kosong yang datang karena terlalu banyak mendengar cerita horor. Pertigaan itu kini tampak di kejauhan. Jalan bercabang menjadi dua arah, kanan menuju perumahan baru yang masih sepi, dan kiri menuju kota yang lebih ramai. Sorot lampu RX King menerangi retakan aspal, bekas ban kendaraan, dan genangan kecil yang belum mengering sejak sore. Pertigaan ini memang selalu memiliki aura yang aneh. Di siang hari, tempat ini tampak biasa saja, hanya sebuah persimpangan dengan pohon beringin tua di salah satu sudut dan tiang rambu lalu lintas berkarat yang berdiri miring. Tapi begitu malam tiba, suasananya berubah drastis. Gelap menyelimuti segala sudut, dan hanya suara jangkrik dari balik semak yang menemani. Bulan separuh di langit hanya memberi sedikit penerangan, cukup untuk membuat bayang-bayang pohon beringin itu tampak seperti tangan-tangan raksasa yang merayap. Bowo memperlambat laju motor ketika kami semakin dekat ke persimpangan. Ia bertanya arah yang harus dipilih. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatnya. Arah kanan memang lebih sepi, tapi lebih cepat menuju rumah Mas Dedi. Aku ingin segera melewati pertigaan ini. Firasat buruk yang tadinya hanya seperti kabut tipis kini berubah menjadi sesak yang mencengkeram dada. Pegangan tangan semakin erat. Aku berusaha tetap fokus pada raungan mesin motor yang terdengar pelan, menenangkan. Tanpa banyak kata, Bo memutar stang ke kanan. Motor melaju mulus membelah keheningan pertigaan. Untuk sesaat, rasa lega mengalir. Tidak ada apa-apa, pikirku. Mungkin semua hanya karena pikiran yang dipengaruhi cerita-cerita tadi. Namun, seperti kilat yang menyambar, pandanganku menangkap sesuatu. Sosok itu muncul begitu saja di tengah jalan. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Hanya ada tubuh tua, atau sesuatu yang menyerupai itu, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Ia ngesot di atas aspal, tubuhnya terputus dari pinggang ke bawah. Tangan kurusnya menyeret sisa tubuh yang tertinggal, dengan tulang-tulang menonjol dari kulit pucat. Wajahnya terangkat, dan matanya menatap lurus ke arah kami. Tatapan itu kosong, namun menyimpan sesuatu yang gelap dan menyakitkan. Seperti amarah atau keputusasaan yang tidak pernah terucapkan. Refleks tubuhku berontak. Sebuah jeritan lepas dari mulut, membuat Bo terkejut dan menarik rem mendadak. Ban motor berdecit keras menghantam aspal. Mesin mati seketika. Keheningan kembali menyergap, kali ini lebih menakutkan. Lampu mobil tiba-tiba menyilaukan dari belakang. Disusul suara klakson panjang. Mobil itu berhenti mendadak, nyaris menabrak bagian belakang motor kami. Dadaku berdegup kencang, napas memburu dalam helm. Mataku menyisir jalanan di depan, mencari sosok tadi. Tapi tidak ada apa-apa. Jalanan kosong. Hanya aspal basah berkilau di bawah cahaya bulan. Sosok tanpa kaki itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Bo menoleh dengan wajah campur aduk antara marah dan bingung. Ia melepas helmnya. Wajah yang biasanya selalu penuh percaya diri kini tampak pucat. Tangannya masih gemetar memegang stang motor. Ia berkata bahwa ia mengira ada anjing yang menyeberang. Tapi aku tidak bisa langsung menjawab. Mataku masih menyisir kegelapan, berharap menemukan penjelasan logis. Tapi dalam hatiku aku tahu, apa yang kulihat tadi bukan sekadar bayangan, bukan orang biasa. Tatapan kosong itu, gerakan ngesot yang tak manusiawi, dan hawa mengerikan yang menyelimuti udara malam, semuanya terlalu nyata untuk diabaikan. Aku akhirnya menjawab dengan suara pelan. Kataku, tadi ada seseorang di tengah jalan. Suaraku terdengar serak, nyaris tak keluar dari tenggorokan. Aku melepas helm, membiarkan angin dingin malam menyapu wajah yang kini dipenuhi peluh. Bowo mengerutkan kening, masih tidak percaya. Ia menyatakan jalanan kosong dan menolak apa yang baru saja kuungkapkan. Di belakang, pengemudi mobil kembali membunyikan klakson, kali ini pendek, seolah meminta kami segera menyingkir.
Bowo mengangkat tangan memberi isyarat maaf, lalu mendorong motor ke pinggir. Mobil itu melaju perlahan melewati kami. Sekilas, aku sempat melihat wajah sopirnya, seorang pria parubaya dengan ekspresi kesal. Mungkin ia tidak melihat apapun yang kulihat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang masih diliputi ketegangan. Sosok yang kulihat tadi begitu jelas dalam ingatan. Seorang tua yang tubuhnya hanya setengah, menyeret diri di tengah jalan dengan kedua tangan yang kurus, menatap kami dengan sorot mata kosong namun terasa mengerikan. Bowo menatapku lekat, matanya membesar. Meski ia sempat mengelak dan menyebut bahwa hal itu tak lucu untuk dibahas di malam hari, dari nada suaranya aku tahu ia mulai terpengaruh. Pandangannya melirik ke arah jalan yang baru saja kami lewati, seakan ingin memastikan bahwa tak ada apapun di sana. Kegelapan di pertigaan itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah mampu menelan sisa cahaya bulan yang tadi masih menyusup pelan. Aku mencoba meyakinkan Bowo, dan mungkin juga diriku sendiri, bahwa yang kulihat bukanlah bayangan kosong atau hasil halusinasi. Ia diam sejenak, tangan menggosok lehernya, kebiasaan khas saat kegelisahan merayapi pikirannya. Ia pun mulai mempertanyakan apa yang barusan kami alami. Pertanyaan tentang kemungkinan bahwa sosok tadi adalah hantu terdengar dari bibirnya, pelan, seperti bisikan yang selama ini enggan diucapkan. Aku tidak memiliki jawaban pasti. Ingin rasanya menyangkal dan menyebut semua itu hanya imajinasi, tapi gambar sosok tadi begitu jelas dalam benakku, seperti tertanam dan enggan hilang. Kami terdiam cukup lama. Hanya angin dan suara jangkrik yang terdengar. Suara yang biasanya biasa saja, kini terasa terlalu nyaring, menyusup masuk ke kepala dengan kesan yang ganjil. Motor masih dalam keadaan mati, dan kami masih berdiri di pinggir pertigaan yang terasa tidak lagi netral, seolah menjadi tempat yang memang tidak seharusnya kami singgahi terlalu lama. Pandangan mataku jatuh pada pohon beringin yang berdiri di sudut pertigaan itu. Warga kampung sering menyebut pohon itu sebagai tempat berpenghuni, tempat di mana makhluk-makhluk tak kasat mata sering menampakkan diri. Selama ini aku tidak pernah benar-benar percaya, tapi malam ini, keyakinan itu mulai tergoyahkan. Akhirnya, Bowo mulai bergerak, mencoba menyalakan motor kembali. Beberapa kali percobaan gagal, tapi kemudian mesin menyala dan raungan knalpot terdengar, membelah ketegangan yang sempat menggantung. Ia mengajak untuk melanjutkan perjalanan, namun sambil mengajukan permintaan agar aku tidak lagi menceritakan kejadian seperti tadi. Wajahnya masih tegang, dan senyuman yang ia lemparkan terlihat kaku, jauh dari biasanya. Aku hanya mengangguk, enggan memperpanjang. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa malam ini telah berubah. Sosok yang kulihat tadi bukan sekadar bayangan acak yang tertangkap cahaya. Ada sesuatu di pertigaan itu, sesuatu yang nyata dan tidak seharusnya kami temui. Motor perlahan melaju, meninggalkan pertigaan yang menyimpan rahasia gelap, tetapi tatapan kosong dari sosok tua itu terasa masih menempel erat di pikiranku, seperti bayangan yang enggan hilang meski cahaya telah datang. Suara RX King kembali meraung, memecah sunyi yang sebelumnya membungkus kami. Bowo memutar gas perlahan, dan motor melaju perlahan, menjauh dari pohon beringin tua yang kini terasa seperti penjaga sebuah dunia yang tidak ingin terungkap. Jalan di depan kami masih gelap, hanya diterangi oleh lampu motor yang cahayanya goyah setiap kali melewati lubang atau tanjakan kecil. Angin malam menyusup lebih dingin sekarang, menembus celah-celah jaket yang kukenakan. Namun, meski udara begitu menusuk, keringat dingin tetap membasahi tubuhku. Bayangan sosok tua tanpa kaki yang menyeret tubuhnya di tengah jalan masih melekat kuat di kepala. Tatapan kosongnya seperti terus menempel di sudut mataku. Aku duduk kaku di jok belakang, menggenggam erat pegangan motor, berusaha menenangkan degup jantung yang belum juga kembali normal. Bowo tidak langsung berbicara, berbeda dari biasanya yang selalu punya celoteh atau lelucon ringan untuk memecah suasana. Malam ini, ia terdiam, fokus pada jalanan gelap yang membentang di hadapan. Aku bisa merasakan ketegangan dari caranya memegang stang. Tangannya tampak kaku,
tidak lagi santai seperti sebelumnya. Pertigaan tadi sudah beberapa ratus meter tertinggal di belakang, namun suasana mencekamnya seolah belum benar-benar hilang. Ia seperti asap yang tak kasat mata, tapi terasa menyengat setiap kali dihirup. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Bowo akhirnya memecah keheningan. Suaranya terdengar pelan, nyaris tenggelam oleh deru mesin. Ia bertanya tentang sosok tadi, apakah yang kulihat benar-benar nyata? Nada ragu dalam suaranya mencerminkan keinginan untuk mendengar penjelasan logis, namun di saat yang sama, ada ketakutan bahwa jawabanku akan membenarkan apa yang ia takutkan. Aku menarik napas, mencoba merangkai kata-kata dengan tenang. Sebagai anak kampung yang tumbuh besar di tengah cerita-cerita mistis dari warung kopi dan obrolan tetangga, aku tahu pertigaan itu memang punya reputasi buruk. Tapi malam ini adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak tahu pasti apa itu, tapi yang kulihat jelas-jelas menyerupai sosok tua yang menyeret tubuhnya di tengah jalan tanpa sepasang kaki. Tatapannya kosong, tapi mengandung sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Marah, sedih, atau mungkin juga putus asa. Bowo menoleh sekilas, dan dari wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak jelas kegelisahan yang menyelinap. Ia meminta agar aku berhenti bercerita, mengaku bahwa ia sudah merinding. Meskipun ucapannya dibumbui nada bercanda, ia tetap menggosok lehernya. Satu lagi kebiasaan yang selalu muncul ketika rasa tidak nyaman menguasainya. Ia menegaskan bahwa ia tidak melihat apapun. Menurutnya, jalanan tadi kosong, dan jika aku tidak menjerit, ia akan tetap melaju tanpa merasa aneh sedikit pun. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Sebagian dari diriku ingin meyakinkan bahwa mungkin itu hanyalah halusinasi akibat lelah atau terlalu larut dalam cerita seram yang sering kudengar. Tapi sekali lagi, tatapan sosok itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk disebut bayangan semata. Aku kemudian menyebut bahwa pertigaan itu memang dikenal angker. Banyak orang mengalami kejadian tidak biasa di sana, bahkan sejumlah kecelakaan pun terjadi tanpa sebab yang jelas. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati, tidak ingin membuat Bowo semakin cemas. Namun reaksinya justru menunjukkan bahwa ia mulai panik. Ia menoleh lagi, matanya membesar, dan nada bicaranya meninggi. Ia menduga apakah aku sedang menyiratkan bahwa yang kami lihat tadi adalah korban kecelakaan yang gentayangan. Penyesalan sempat menyelinap karena aku telah membuka topik itu. Motor terasa sedikit oleng karena kepanikannya mulai memengaruhi cara mengemudi. Aku segera menepuk pundaknya, memintanya untuk kembali fokus menyetir agar tidak terjadi kecelakaan sungguhan. Ia mengangguk pelan, lalu mengalihkan kembali perhatiannya ke jalan di depan. Aku hanya mengutarakan apa yang pernah kudengar, tanpa tahu kebenarannya. Namun satu hal yang kutahu pasti, aku tidak ingin melewati pertigaan itu lagi. Saat perjalanan pulang nanti, aku memutuskan untuk mengambil jalan lain yang lebih ramai meskipun lebih jauh. Bowo mengangguk cepat, menyetujui saran itu tanpa debat. Untuk pertama kalinya malam itu, kami sepakat tanpa banyak kata. Setelah itu, obrolan berhenti sejenak. Hanya suara mesin motor dan angin malam yang mengisi keheningan. Mataku menoleh ke samping, memperhatikan bayang-bayang semak-semak dan pohon pisang yang bergoyang perlahan di pinggir jalan. Jalanan masih sepi, hanya sesekali kendaraan dari arah berlawanan melintas, dengan cahaya lampu yang menyilaukan sebentar, lalu kembali menghilang, meninggalkan kami berdua dalam pelukan kegelapan.